Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku yang baru hadir, sahabat-sahabatku yang sudah salam di atas atau di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan bila mau naik ke atas, dan silakan bila ada yang baru bergabung bisa diulang kaji live ini di YouTube Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Temanya tentang Idul Kurban itu bukan ibadah, tapi Idul Kurban itu adalah membuang penyakit. Siapakah yang harus dibuang dan siapakah yang harus dikorbankan? Yang harus dibuang dan yang harus dikorbankan adalah yang selama ini jadi Tuhan. Siapakah dia? Hawa nafsu kita sendiri, yang selama ini merasa menjadi sang pencipta. Apa-apa yang kita kerjakan, itulah yang disingkirkan, itulah yang harus diusir dari kerajaan hati ini, agar hati ini kembali menjadi kerajaan Allah, menjadi keindahan Allah, menjadi kekuasaan Allah, menjadi enjoyan saja di dalam jaiznya Allah. Silakan, ada yang mau naik? Waras ya Kang Mas, harap waras. Semoga waras. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini barusan live sudah seminggu lebih nak live karena batuk, suaranya parau ini. Berhubung besok Lebaran Idul Adha, saya beranikan live malam ini. Begini pertanyaan saya. Tapi sebenarnya saya adalah huraian saya sebenarnya sudah ada, cuma saya mau bertanya dengan pendapat yang lain-lain ataupun Kang Mas. Apa kaitannya ibadah korban dengan ibadah haji? Haji saja mesti ada korban saja mesti mau haji. Nah, begitu Kang Mas. Sudah? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan kurban, jangankan haji, syahadat pun juga wajib berkorban. Kalau kita tidak bisa mengkorbankan diri kita selama ini, berarti yang kita saksikan kan hanya hawa nafsu kita sendiri. Ya enggak Kang Mas? Ya betul. Apakah itu disebut ibadah bila yang ada, bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa di dalam hati kita kerajaan iblis dan setan? Ya selamanya terputus dari jalan Allah. Kenapa? Karena kita mempertuhankan yang lainnya di dalam dada kita. Iya. Yaitu memberhalakan diri kita sendiri. Maknanya awaluddin ma'rifatullah itu yang harus dikorbankan ya diri kita, sehingga terrealisasilah syahadat, dan sehingga terrealisasilah sholat, zakat, puasa, haji, kurban, dan semuanya. Maka apa? Syariat yang berlaku sejak bangun tidur sampai tidur lagi, maka akan menjadi syariatullah. Kenapa? Karena manusianya sudah dilengserkan dan sudah dikembalikan kepada Tuhannya. Maka yang berbuat hanyalah Tuhannya. Itulah yang dimaksud amal soleh atau amal yang tidak terputus dari Tuhan. Kenapa? Karena hanya Allah yang berlaku di dalamnya. Ya enggak Kang Mas? Ya benar sekali.
Yuk silakan yang lain. Jadi kaitannya dengan haji itu bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maknanya to the point-nya haji adalah haji itu kan suci. Sucinya hati dari yang selain Allah, ya kan? Al-hajjul mabruru laisa jaza lahu ilal jannah. Yakni haji adalah tiada lain balasannya kecuali surga. Apa maknanya? Karena hakikat haji itu sudah lengsernya manusianya di hatinya. Karena yang ada hanya Allah. Maka itulah yang dimaksud jannah itu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kok hatinya bisa tenang? Karena manusianya sudah tak merasa bisa apa-apa lagi. Cocok dengan la haula wala quwata illa billah. Bila manusianya sudah rela ridho dikembalikan kepada Tuhannya, maka ia akan tenang. Yaitulah yang dimaksud haji itu. Sucinya hati dari yang selain Allah. Bila sudah dikembalikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Pulangkanlah dengan rela dan ridho apa-apa yang bukan milikmu. Apa? Semuanya. Fadkhuli fi ibadi, itulah yang dimaksud golongan hamba-hamba yang mengabdi. Maknanya hamba-hamba yang sudah menyelesaikan amanah-amanah bilahnya. Amanah-amanah yang mana bukan miliknya sudah dikembalikan kepada Tuhannya. Wadkhuli jannati, bila kau sudah lulus, masuklah ke dalam surgaku. Ya damai, itulah surganya. Enjoy saja, itulah surganya. Jadi apapun yang berlaku atas diri manusia, apapun syariatnya, otomatis kembali kepada lillahi ta'ala. Begitu, Mas. Iya. Sebenarnya ibadah korban penyembelihan sapi ataupun kambing dan sebagainya itu adalah simbolik penyerahan jiwa, roh kita. Jadi bukan milik kita, sebab itu kita tidak ada sebesar zarah pun milik kita. Jadi hari orang Islam ini ada 2 hari perayaan. Yang pertamanya Aidil Fitri, yang keduanya Aidil Adha. Jadi Aidil Fitri ini bila mahu perayaan, mahu berhari raya, kita disunatkan melihat anak bulan. Jadi bila kita terlihatnya anak bulan, maka kita berpuasa esoknya. Jadi anak bulan itu pun simbolik, sebenarnya terlihat diri. Bila kita terlihat diri, maka kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka kita berpuasa. Berpuasa dari diri kita, di hati kita. Iya. Kemudian Aidil Adha ini pun sama juga. Jadi Aidil Adha ini penyerahan jiwa dan roh kita kembali kepada Allah. Ibaratnya menyembelih binatang itu. Sebab itu bila menyembelih binatang itu, kita wajib melihat semasa penyembelihan itu darah keluar. Nah, begitu. Jadi selepas itu kita serahkan semua, tangan milik Allah, kaki milik Allah, jasad milik Allah, roh milik Allah, mata melihat, mendengar, akal, pikiran semua serahkan. Jadi maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka duduklah dalam syurga, selesai. Kalau jadi, sudah lillahi ta'ala la ilaha illallah, apalagi yang dihebohkan, ya enggak kan Mas? Ya, maka di dalam kubur nanti, apalagi yang malaikat mau tanya, kita enggak punya apa-apa. Oh, masih ada pertanyaan di dalam kubur besok? Mana ada pertanyaan dekat dunia ini. Bila hati-hati yang mati betul, duduk dalam jasad mereka sendiri. Manusianya sudah tidak ada di kuburan kok ditanya-tanya. Malahan yang bertanya itu adalah dirimu sendiri, bukannya ada perkara lain. Begitu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama juga sebelum ini saya mendengar banyak dalam TikTok ini mengatakan bertanya tentang solat wajib dan perintah itu solat.
Jadi dekat sini sebenarnya solat itu ada dua perkara yang berbeza, sangat jauh, sangat berbeza. Solat dengan perbuatan solat adalah satu perkara yang sangat berbeza.